Assalamualaikum, jumpa lagi dengan pembelajaran kimia. Bahasan kita kali ini adalah tentang kalorimeter. Harga perubahan entalpi suatu reaksi dapat ditentukan dengan beberapa cara, antara lain dengan alat kalorimeter, dengan data entalpi pembentukan standar, dengan hukum Hess, dan dengan data energi ikatan. Sekarang kita lihat gambar alat kalorimeter yang sederhana ini. Kalorimeter itu suatu alat untuk mengukur kalor. Jadi berapa kalor yang dilepas atau berapa kalor yang diserap oleh suatu reaksi. Nah, kalorimeter yang sederhana ini terdiri atas bejana yang dilengkapi dengan pengaduk dan termometer. Bejana ini diselimuti oleh penyekat panas untuk mengurangi radiasi panasnya. Kalorimeter sederhana ini bisa dibuat dengan menggunakan bahan dari styrofoam. Kita perhatikan gambarnya di sini, ada suatu gelas, kemudian yang dilapisi dengan suatu bahan penyekat ini yang fungsinya untuk mengurangi radiasi. Biasanya bahan ini bahan yang diambil bersifat isolator. Nah, di sini harus ada termometer karena termometer ini nanti yang dipakai untuk mengukur terjadinya perubahan suhu. Apakah terjadi kenaikan atau terjadi penurunan suhu. Nah, kalorimeter sederhana ini termasuk jenis kalorimeter pada tekanan tetap. Artinya, reaksi yang dapat diukur kalornya dengan alat ini adalah reaksi yang berlangsung dalam tekanan tetap, seperti reaksi penetralan, reaksi pelarutan, dan reaksi pengendapan. Pada tekanan tetap terjadi perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan, sehingga kalor reaksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Q reaksi sama dengan min Q sistem ditambah dengan Q kalorimeter. Nah, kalau reaksi yang diserap oleh kalorimeter itu biasanya relatif kecil sehingga bisa diabaikan di dalam perhitungan. Sehingga kalau Q kalorimeternya sangat kecil, maka rumusnya menjadi Q reaksi sama dengan min Q sistem atau Q larutan. Pengukuran nilai perubahan entalpi reaksi berkaitan erat dengan kalor jenis dan kapasitas kalor zat. Kalor jenis yang dilambangkan dengan huruf C kecil menyatakan kalor yang dibutuhkan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Adapun kapasitas kalor yang dilambangkan dengan huruf C besar adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Hubungan antara kapasitas kalor dan kalor jenis dirumuskan C besar sama dengan M kali C, di mana C besar adalah kapasitas kalor, kemudian M massa dan C kecil adalah kalor jenis. Jika pada suatu reaksi terjadi perubahan suhu, perubahan kalor atau entalpinya dapat dirumuskan Q sama dengan M kali C kali delta T dan Q sama dengan C kali delta T, di mana Q-nya adalah kalor yang diserap atau yang dilepaskan, delta T-nya adalah perubahan suhu. Q akan bertanda positif untuk reaksi endoterm dan Q bertanda negatif untuk reaksi eksoterm. Sekarang kita perhatikan contoh soal bagaimana kita menyelesaikan delta H reaksi yang menggunakan data kalorimeter. Pada suatu percobaan direaksikan 50 ml larutan HCl 1 molar dengan 50 ml larutan NaOH 1 molar dalam gelas plastik yang kedap panas. Suhu larutan mula-mulanya 29 derajat Celcius dan pada saat bereaksi naik menjadi 35,5 derajat Celcius.
Kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram per Kelvin. Massa jenis larutan 1 gram per mililiter. Tentukan perubahan entalpi penetralan dan tulis persamaan termokimianya. Nah, di sini berarti yang dimasukkan ke dalam alat kalorimeter adalah HCl dengan NaOH. Ini volumenya kita jumlahkan menjadi 100 ml. Nah, karena kita yang butuhkan dalam penyelesaian soal ini bukan volume tapi gram, maka volume ini harus dirubah ke gram dengan dikalikan massa jenis. Berarti 100 ml kali 1 gram per mililiter adalah 100 gram. Delta T-nya kita hitung dari suhu akhir dikurangi suhu awal, berarti 6,5 derajat Celcius atau 6,5 derajat Kelvin. Kalor jenisnya 4,18 Joule per gram per Kelvin. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Q sama dengan MC delta T. M-nya 100 gram, C-nya 4,18 Joule per gram per Kelvin, delta T-nya 6,5 derajat Kelvin. Hasil perhitungannya diperoleh angka 2730 Joule atau 2,73 kilojoule. Nah, tadi di depan kita sudah jelaskan bahwa Q reaksi itu sama dengan min Q larutan, berarti harga Q reaksinya sama dengan min 2,73 kJ. Kalor reaksi di atas adalah kalor reaksi yang dilepaskan pada reaksi 50 ml HCl 1 molar dengan 50 ml NaOH 1 molar. Berarti kita perlu cari molnya masing-masing dari HCl dan NaOH. Mol HCl berarti 1 molar dikalikan 0,05, 0,05 ini adalah 50 mili, kita rubah menjadi liter. Sehingga ketemu molnya 0,05. NaOH-nya molnya ketemu sama karena konsentrasi dan volumenya sama. 1 kali 0,05 ketemu 0,05 mol. Nah, berarti dalam persamaan reaksi ini, mol HCl sama dengan mol NaOH. Berarti reaksi ini sama-sama habis molnya. Maka delta H reaksinya sama dengan Q per mol. Nah, karena molnya hanya 0,05, maka Q-nya tadi kita udah hitung, min 2,73 dibagi dengan 0,05. Ketemu angka min 54,6 kJ per mol. Min berarti di sini menunjukkan reaksinya eksoterm. Maka persamaan reaksi termokimianya adalah HCl plus NaOH, kemudian menjadi NaCl plus H2O. Harga delta H-nya harus kita tuliskan, yaitu min 54,6 kJ per mol. Perhatikan contoh yang kedua. Dalam suatu percobaan penentuan reaksi dengan menggunakan kalorimeter sederhana, sebanyak 3 gram logam nikel, MR-nya 59, dimasukkan ke dalam larutan CuSO4. Termometer menunjukkan kenaikan suhu larutan sebesar 5 derajat Celcius. Jika kapasitas kalor larutan sebesar 4 kJ per derajat Celcius, dan kapasitas kalorimeter dianggap 0 karena sama sekali tidak menyerap kalor, hitung berapa kalor reaksinya. Nah, maka pembahasannya, karena di sini yang diketahui adalah kapasitas kalor, maka kita menggunakan rumus yang Q sama dengan C kali delta T. Sehingga kita masukkan ke sini, Q larutan berarti C kali delta T. Sama dengan kapasitas kalornya tadi 4, berarti kita masukkan 4 kJ per derajat Celcius dikalikan 5 derajat Celcius. Delta T-nya, kenaikan suhunya. Berarti ketemu 20 kJ.
Kalorimeternya 0 karena tidak menyerap panas sama sekali. Maka Q reaksi sama dengan min Q larutan. Q larutannya harganya 20, berarti di sini Q reaksinya sama dengan min 20 kJ. Harga tersebut menunjukkan kalor reaksi dari 3 gram Ni, karena tadi yang direaksikan 3 gram. Maka mol dari Ni-nya harus kita hitung dulu, yaitu dengan cara gram dibagi mR-nya. Berarti 3 dibagi 59, ketemu 0,05. Jadi, min 20 kJ itu untuk harga 0,05 mol. Sehingga kalau kita cari untuk reaksi 1 molnya, di sini delta H sama dengan Q per mol. Berarti delta H sama dengan min 20 dibagi 0,05 mol. Ketemu min 400 kJ per mol. Maka kalau kita tulis persamaan reaksi termokimianya di sini, Ni plus CuSO4 larutan akan dihasilkan NiSO4 plus Cu. Delta H-nya ditulis min 400 kJ per mol. Demikianlah pembahasan tentang kalorimeter. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian di dalam mempelajari materi penentuan perubahan entalpi suatu reaksi dengan kalorimeter. Di sini ada 3 buah soal latihan yang bisa dipakai untuk berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum.